Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Indira dengan NPM 20082600 yang akan menjelaskan mind map dari blok Basic Endocrine and Metabolism. Nah, di sini saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi suhu tubuh. Jadi kita masuk ke definisi. Jadi perlu kita ketahui di situ terdapat termoregulasi, yang mana termoregulasi itu dia berasal dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan regulasi yang artinya pengaturan. Jadi termoregulasi itu dia adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas. Jadi perlu diketahui juga panas itu dia adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Nah, jadi suhu tubuh kita itu kan cenderung berubah-ubah setiap saat. Nah, jadi untuk mempertahankan suhu tubuh kita dalam keadaan yang konstan, itu dia diperlukan regulasi suhu tubuh. Nah, jadi suhu tubuh normal pada manusia itu dia adalah sekitar 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, adapun suhu tubuh itu dia diatur dengan mekanisme feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah, kemudian di sini terdapat asal panas pada tubuh itu dia dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya dia ada BMR atau basal metabolic rate, yang mana nanti dia dipengaruhi oleh sekresi hormon tiroid. Kemudian ada aktivitas otot, ada termogenesis menggigil dan termogenesis tak menggigil. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Kemudian di sini ada macam-macam suhu tubuh. Dia ada 4 macam, yaitu yang pertama ada hipotermi, sekitar suhu tubuhnya sekitar kurang dari 3,36 derajat Celcius. Kemudian ada suhu tubuh normal, itu dia sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian ada febris atau pireksia sekitar 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian di sini ada hipertermi, dia suhu tubuhnya sekitar lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, biasanya hipotermi ini dia dipicu oleh produksi panas yang berlebihan akibat dari tingginya kadar hormon tiroksin atau epinefrin. Nah, lanjut ke patofisiologi. Di sini saya akan mulai share screen agar terlihat. Di sini kita masuk ke patofisiologi dari regulasi suhu tubuh. Nah, jadi yang pertama dia terjadi perubahan suhu di kulit. Kemudian perubahan suhu di kulit ini dia menyebabkan termoseptor perifer di kulit dan termoseptor sentral di hipotalamus. Kemudian dia menuju ke pusat hipotalamus untuk termoregulasi atau termostat tubuh. Kemudian nanti dia akan berikatan dengan neuron motorik dan saraf simpatis. Kemudian nanti dia bisa kalau misalnya bisa terjadi perubahan volunter dalam perilaku, dia maka akan melakukan penyesuaian dalam produksi panas atau kehilangan panas. Kemudian jika berikatan dengan neuron motorik, dia akan melibatkan otot rangka sehingga nanti tonus ototnya akan menggil, kemudian akan terjadi penyesuaian dalam aktivitas otot atau dalam produksi panas metabolik. Kemudian jika melibatkan saraf simpatis, dia akan otot polos arteri di kulit. Kemudian akan terjadi vasokonstriksi atau vasodilatasi sehingga menyebabkan penyesuaian dalam penghematan atau kehilangan panas. Kemudian nanti di saraf parasimpatis dia akan berikatan dengan kelenjar keringat sehingga dia akan mengeluarkan keringat dan terjadi penyesuaian dalam kehilangan panas. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Dia ada beberapa hal, yaitu gangguan organ. Misalnya dia ada kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus. Kemudian ada pun pengaruh dari lingkungan. Kemudian ada irama diurnal,
itu irama diurnal itu dia adalah irama siklus yang terjadi di luar kesadaran kita. Kemudian ada faktor jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini dia sesuai dengan kegiatan metabolisme. Jadi suhu tubuh pria itu dia lebih tinggi daripada wanita. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kehilangan panas. Itu dia ada 4 hal. Yang pertama dia ada radiasi. Dia itu adalah pemindahan energi panas dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang dia merambat melalui ruang. Kemudian ada yang kedua, dia itu adalah konduksi, di mana dia itu nanti terjadi pemindahan panas dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin yang berkontak langsung dengannya. Nah, panas ini dia dipindahkan melalui perpindahan energi panas dari molekul ke molekul sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada konveksi, di mana pemindahan energi panas melalui arus udara. Kemudian masuk yang keempat, dia ada evaporasi. Dia itu akan terjadi perubahan suatu cairan, misalnya dari keringat kita, dia akan menjadi uap air. Kemudian suatu proses yang memerlukan panas. Mungkin sekian penjelasan mengenai mind map yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya mengambil referensi dari 3 buku tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.